Ya, kembali di Q&A pemirsa, masih bersama Wamenaker kita, Immanuel Ebenezer, Bang Noel. Nah, tadi kita sudah mendengar ya ungkapan hati dari Bang Hensat, sahabatnya Bang Noel nih, soal Bang Noel. Nah, saatnya kita mau ke Mbak Irma selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Kalau melihat sepak terjang dari Bang Noel ini, apa yang terpikirkan di benak Mbak Irma sih? Anak ini, ya kan sudah sering saya ingetin, gitu ya. Noel, kamu sekarang udah wakil menteri loh. Jangan suka ngomong sembarangan. Karena apa? Karena dia ini apa adanya seperti Hensat bilang tadi. Niatnya Noel ini untuk betul-betul untuk bekerja untuk masyarakat. Dan makanya dia kalau ngomong tuh seolah-olah dia adalah masyarakat itu sendiri sebenarnya. Harusnya bagaimana? Ya harusnya dia harus mempertimbangkan posisi dia sebagai wakil menteri, ya kan, kalau ngomong jangan sembarangan. Kalau ya kemudian regulasinya bisa. Kalau enggak kan dia yang kena. Nah, kalau dia yang kena bisa di-impeachment dia. Dia bisa diganti loh sebagai wakil menteri, dianggap bahwa dia komunikasi politiknya nggak bagus. Reshuffle ya. Reshuffle. Okay. Nah, anggap aja ini ruang sidang gitu. Kalau Ya. Mbak Irma ke Bang Noel, ada nggak yang ingin ditanyakan? Ya mungkin tidak bisa ditanyakan di ruang sidang DPR, tapi secara pribadi bikin Mbak Irma itu penasaran banget gitu. Ngapain sih lu? Saya tanya sama Anda ya. Noel. Keceplosan deh. Saya tanya, Uni tanya ya. Enggak. Kan ada menteri. Ya. Ya kenapa sih lu yang mesti harus turun ke sana kemari, kemudian ngejawabin semua soal? Coba jawab dulu. Gini Kak, tugas kita sebagai aktivis kan untuk menyampaikan, Aktivis bicara. loh. Pertama Anda kan itu. menteri ya? Oke, oh iya salah Wakil lagi. menteri ya? Wamen. Baru diingetin nama Uni. Gini, oke, tugas kita di sana kan kita punya peran dan tugas masing-masing. Pak Menteri ini kan, menteri saya ini kan banyak kelebihan ya, sedikit kekurangan. Nah saya kebanyakan kekurangannya dibanding kelebihannya, sebaliknya dari menteri saya. Nah menteri saya ini seorang guru besar yang menurut saya luar biasa lah ya. Mereka Pak Menteri saya ini punya kemampuan secara konseptual ya. Jadi dia perannya selain bicara tentang konsep, kemudian saya bicara tentang lapangannya. Artinya ya kita dan Pak Menteri saya ini saling mengisi aja. Jadi maksudnya Bang Noel itu spesialis lapangan, makanya sering ke lapangan. Kayak gitu kira-kira jawabannya. Iya, betul. Boleh spesialis lapangan. Tapi kan nggak bisa juga yang namanya wakil menteri itu kemudian lari ke sana kemari ya, sehingga orang menganggap menterinya ini nggak kerja. Oh. Itu bahaya buat Anda loh. Iya. Tapi itu kan image mungkin masyarakat. Bang Noel nggak merasa itu berbahaya. Image masyarakat tuh begitu, Dek. Iya Kak. Ya seolah-olah ini mohon maaf ya. Ada yang sampai di netizen bilang ini yang menteri yang mana nih? Kan begitu. Nah ini juga bahaya buat lo. Betul. Nah jadi saya punya harapan besar ya sama Anda, sama kamu, sama adikku ini. Gitu, karena dia apa adanya seperti Hensat bilang tadi, memang pengen bekerja untuk rakyat, tapi mesti hati-hati. Karena nggak semua orang bisa melihat kamu itu dengan sisi yang baik. Iya. Itu yang harus dipegang. Makanya waktu RDP saya bilang, diam ya, nggak usah banyak ngomong lagi ya. Saya bilang gitu. Karena hubungannya karena saking Uni Irma dekatnya dan saya. Bang Noel itu seperti apa sih sebenarnya di balik layarnya kok? Kakak adik, tadi dek kak gitu? Ini udah kayak adik saya dari mulai dia saya kenal Masih dia di aktivis. Oh begitu Saya ya? banyak ngajarin dia. Oke. Iya, dan dia juga sering ngobrol sama saya. Ya, begini, Uni ini gimana. Saya sering ngobrol sama dia nih. Berarti yang bisa mengendalikan Bang Hensat, yang bisa mengendalikan Bang Hensat itu Uni Irma. Makanya itu saya mau nanya itu. Tunggu dulu. Lebih sering mana? Bang Noel ngobrol sama menteri dibandingkan ngobrol sama Uni Irma. Ini kelihatannya jarang ngobrol nih. Oke, kalau Bang Yos silakan Bang Yos. Bang Noel ini kan banyak bersuara yang seperti yang disebut sama Bu Irma. Gaya aktivisnya nggak lepas gitu kan. Apa namanya, investor tuh takut nggak sih Bang kalau gayanya kayak gitu terus gitu loh. Jadi pernah juga nggak ditegur sama menteri lain, jangan galak-galak dong. Nanti investor pada takut ini gitu. Gimana Bang? Justru pernah saya ditegur soal itu ya, ditegur ya. Kemudian justru kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara buruh dan pelaku usaha. Sampai detik ini alhamdulillah justru para pengusaha ini baik dengan saya. Karena pertama saya tidak meres. Saya tidak minta jatah, saya tidak minta saham. Makanya mereka suka.
Salah satu yang kemarin pernah saya perjuangkan soal Permendak nomor 8. Yang akhirnya saya ditegur juga oleh Kementerian Perdagangan gitu. Ya sedikit mereka tidak nyaman terhadap apa yang saya lakukan. Tapi saya jelaskan dari kebijakan itu kasihan kawan-kawan khususnya industri tekstil. Karena menurut pandangan mereka Permendak ini ramah sekali terhadap impor. Gitu. Akhirnya mereka menyampaikan, kok kenapa Kementerian saya ini sampai lupa Kementerian saya sendiri, Kemenaker ya, sampai lupa saya Kemenaker sendiri. Kemenaker itu kan nggak begitu Pak, saya jelasin, mungkin memang tidak ada relevansinya, tapi itu harus saya sampaikan karena ada keterkaitan dengan soal ketenaga kerjaan apa. Kalau seandainya kebijakan itu membuat mereka tidak baik, itu hancur industri tekstil kita. Akhirnya dampaknya apa? Banyak industri tekstil kita tutup gara-gara kebijakan itu. Akhirnya apa? Banyaknya layoff atau PHK. Nah, tadi yang dimaksud dari Bang Yos adalah gaya dan caranya begitu ya, Bang? Jadi kalau misalnya gini Bang Noel, negara kita kan lagi turun nih ekonomi, kita butuh investor gitu kan. Di sisi lain pekerja kita juga dianggap rendah skillnya gitu kan. Nah, kebijakan ini kan harus kita seimbangkan nih Bang. Tidak hanya industri tekstil loh Bang, banyak industri lainnya yang kita harus perhatikan gitu. Nah, kalau gaya begitu terus, orasi di depan buruh gitu kan ya, kemudian kepada pengusaha didatengin begitu, apa justru nggak akan memberikan image, wah pemerintah Indonesia kayaknya nggak ramah sama investor gitu Bang. Sampai detik ini saya belum dapat informasi itu. Saya kira enggak ya, yang dilakukan Noel itu justru itu menyeimbangkan bagaimana perusahaan bisa menghargai buruh. Betul. Itu yang dia lakukan. Kan yang dia sidak itu kan perusahaan-perusahaan yang memang menyengsarakan dan mengkriminalisasi buruh. Kalau seperti Sritek dia bagus. Bagus. Waktu itu kan sampai banyak Menteri juga kan apa yang menjadi yang disampaikan Noel itu sama pengusaha juga disupport karena dia juga nggak sembarang juga untuk melakukan sidak-sidak. Nah, makanya saya bilang sama dia jangan kebanyakan ngomong tapi lu mesti tahu posisi lu gitu. Nah, kalau Bang Dery gimana Bang Dery? Ini permasalahan pertama adalah berarti dari gaya bicaranya beliau gitu ya. Sebelum saya nanya-nanya lebih tajam, mungkin izin Bang Mohamed ya. Mungkin konkret aja kali ya. Saya melihat bahwa kemarin sempat rame mengenai kepala babi dimasak aja. Ger, ya kan? Tambah lagi Bang Noel juga kan kabur aja dulu, udah pulang aja sana gitu kan, kabur aja nggak usah balik-balik lagi. Tangan setan. Kita apalin Bang dosa-dosa Abang Bang ya maksudnya. Tapi maksudnya izin ya, saya sih bukan mengkritik apa segala macam ya, tapi kapan Bang? Kenapa? Nyusul Pak Hasan Nasbi. Oh enggak maksudnya. Jangan dong. Tapi maksudnya gini Bang, menariknya adalah dari gaya bahasa, memang kalau untuk di Gen Z sih masuk sih Mbak. Gen Z masuk, mungkin betul tadi yang Bang Noel sampaikan di awal mengenai Indonesia ini atau mungkin pekerja-pekerja apa segala macamnya butuh yang langsung konkret. Nah tapi nyatanya kalau kita berbicara mengenai Gen Z, mungkin izin, Abang pernah tahu nggak kondisi pekerja-pekerja Gen Z itu keluhannya dan sarkasnya seperti apa Bang? Ini konkret aja ya, saya sebagai pengusaha, startup lebih tepatnya, bercanda-bercandaan setiap kami berkunjung ke tempat-tempat perusahaan-perusahaan, startup apa segala macam, karena memang kami ada yang joint venture, atau mungkin merger, atau mungkin di perusahaan kami gitu ya. Abang mesti tahu, di sana tuh kalau bercandaannya itu sarkasnya, itu tajam-tajam, makanya banyak fenomenal Gen Z itu males, atau mungkin kesel, gampang cabut aja begitu aja. Saya nanya password wifi Bang, di satu perusahaan startup. Oke Bang Dery, pertanyaannya? Wifi-nya apa ya? Oh, KPI promosi kerja. Format tulisannya gimana ya? KPI-nya besar, promosi kerjanya kecil. Sindiran begitu Bang. Satu. Enggak ya bener dong. Oh iya mabang gitu kan. Apa dong password wifi-nya gitu kan? Gaji target. Format tulisannya gajinya kecil, targetnya besar. Begitu Bang. Terus peluang promosi. Oh format tulisannya nggak ada gitu-gitu. Nah artinya dengan seperti ini, mungkin aku mau nanya sebenarnya sih, dengan gaya komunikasinya Bang Wamen, dengan penerapan Gen Z yang sebenarnya di perusahaan-perusahaan ini pada nggak tahu nih nasibnya dia seperti apa, itu kira-kira matching nggak ya Bang ya? Oke, sebelum kita dengarkan jawaban dari Bang Noel, ini matching atau enggak, dan apakah Bang Noel juga tahu tadi situasi itu harusnya kan komunikasi tahu, ya? di Gen Z? Kita jeda dulu, sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.